untuk saya wawancarai. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memulai wawancaranya ya Pak. Jadi apakah di SMK Negeri 1 ini sudah menggunakan kurikulum merdeka atau masih menggunakan kurikulum K13? Untuk SMK 1 kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka Belajar lebih dari 3 tahun. Jadi kelas 1, 2, 3 itu adalah sudah menggunakan belajar. Terus setelah menggunakan kurikulum merdeka ini, menurut Bapak apakah pelajaran yang dilaksanakan itu lebih efektif daripada kurikulum sebelumnya? Ya, kurikulum Merdeka lebih efektif dari kurikulum sebelumnya K13 karena di kurikulum Merdeka ini kita diberi keleluasaan untuk mengembangkan bahan ajar, kemudian juga siswa diberikan keleluasaan untuk mengembangkan diri dan fokus untuk kurikulum Merdeka adalah pengembangan diri siswa itu sendiri. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat modul ajar ini, Pak? Banyak hal yang harus kita perhatikan, diantaranya karakteristik siswa. Jadi siswa itu tidak sama, antara satu dengan yang lain berbeda. Kemampuan belajarnya, kemudian asal daerahnya, itu harus diperhatikan. Kemudian yang lain juga kita memperhatikan waktunya mungkin ya, dan yang lain. Akhirnya, menurut Bapak seberapa penting modul ajar ini dalam suatu proses pembelajaran? Modul ajar sangat penting karena di situ panduan kita untuk melaksanakan capaian-capaian yang akan kita capai dalam kegiatan pembelajaran atau hasil yang akan kita capai nantinya. Kalau tidak ada modul ajar, kita ngambang belajarnya itu. Jadi kalau ada modul ajar itu ada target, ada hal yang nantinya akan kita capai. Menurut Bapak, mengapa seorang guru itu perlu mengembangkan modul ajar? Karena dalam perkembangan zaman itu selalu berubah, dan tentu supaya kita tidak ketinggalan, tentu kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, perkembangan peserta didik juga, karena mereka terlebih sekarang media sosial, internet itu sangat mudah dijangkau. Jadi mereka sangat cepat dapat informasi, kita harus menyesuaikan di dalam modul ajar itu. Selanjutnya, apakah modul ajar ini dapat disusun untuk satu atau lebih tujuan pembelajaran? Bisa saja, karena dalam satu modul ajar itu bisa sampai 2 tujuan pembelajaran. Jadi bisa kita kembangkan dalam satu rencana di dalam modul ajar itu. Saya akan bertanya itu tentang evaluasi pembelajaran. Yang pertama itu saya akan menanyakan apa tujuan evaluasi pembelajaran menurut Bapak? Evaluasi pembelajaran itu untuk melihat proses dari pembelajaran yang sudah dilakukan, kemudian juga untuk melihat hasil sampai di mana capaiannya. Kalau misalnya ada kekurangan, tentu untuk selanjutnya akan diperbaiki dan ditingkatkan. Menurut Bapak, apa sih manfaat evaluasi pembelajaran ini bagi siswa itu sendiri? Bagi siswa bisa koreksi diri masing-masingnya itu di mana letak kekurangan masing-masing, sehingga mereka bisa memperbaikinya untuk
masa-masa yang akan datang. Dan itu satu untuk meningkatkan prestasi mereka. Jadi Pak, ini jenis evaluasi apa saja yang Bapak gunakan dalam pembelajaran yang Bapak berikan kepada siswa Bapak? Evaluasi yang digunakan yaitu tes apa namanya diagnostik, sumatif dan formatif, dan dilakukan dengan tes lisan dan tulisan. Jadi bentuk dari evaluasi tersebut berupa tes, tulisan, gitu ya Pak? Ya, Bagaimana Pak kriteria penilaian yang Bapak gunakan untuk melakukan evaluasi ini? kriterianya tadi dengan menggunakan berbagai macam tes yang dilakukan ulangan harian, kemudian semesteran, kemudian juga melihat sikap dan siswa dan juga melihat kehadirannya dalam satu semester itu berapa persen atau kurang. Jadi menentukan penilaian itu dilihat dari sifatnya, keaktifan belajarnya, gitu ya? Ya, itu termasuk di dalamnya. Bisa ditanyakan tentang komponen apa saja yang ada di dalam modul ajar kurikulum Merdeka yang Bapak susun. Komponen yang ada itu diantaranya adalah tujuan pembelajaran. Juga di sana ada kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran itu ada rincian tentang langkah-langkah pembelajaran seperti pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian juga ada penutup atau kesimpulan dari langkah-langkah pembelajaran tadi. Selanjutnya Pak, apa sumber belajar yang digunakan sekolah ini atau media yang digunakan sekolah ini? Sumber atau media yang kita gunakan diantaranya adalah buku untuk sudah pasti, kemudian media juga ada papan tulis, kemudian juga kita menggunakan Infocus, juga kita ambil sumbernya itu dari media internet sebagai tambahan untuk wawasan mandiri anak. Selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak menyesuaikan model pembelajaran yang tepat dengan karakter siswa masing-masing? Cara menyesuaikan pembelajaran dengan karakter siswa, tentu kita melihat kondisi siswa itu sendiri, karena kondisi siswa ini berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang cepat dalam menerima pelajaran, ada yang lambat. Jadi kita menyesuaikan itu dan menjelaskannya tidak terlalu cepat, juga tidak terlalu lambat. Jadi tenang-tenang saja, sehingga semua bisa diterima dan siswa bisa mengerti. Kemudian bagaimana efektivitas media pembelajaran tersebut dalam meningkatkan hasil belajar itu? Efektivitas sekali, karena media-media itu sangat membantu kita dalam mencapai tujuan pembelajaran. Jadi contohnya saja media, contohnya buku. Di dalam buku itu sudah sangat rinci dan mendalam, apalagi ditambah dengan pengembangan diri dari kita ambilkan dari internet, dari media Google, itu sangat membantu sekali siswa untuk mencerna materi yang diberikan. Sebenarnya apa saja tantangan yang dihadapi sekolah dalam menyesuaikan dan dalam menyelesaikan dan menggunakan media pembelajaran? Banyak sekali sebenarnya tantangan yang dihadapi sekolah.
ini surat telah melaksanakan observasi selesai. Ini siap diberikan suara dan makanya satu kamu, satu Bapak. Terima kasih banyak atas